Shalom, welcome to Next Generation Online Service. Hey teman-teman, it's me again, Keisha Natalia. Tidak kerasa kita udah memasuki bulan terakhir di tahun 2021 ini ya teman-teman, yaitu bulan Desember, di mana kita merayakan Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Biarlah bulan ini boleh menjadi momentum juga untuk kita juga boleh lahir baru ya teman-teman. Nggak hanya secara spiritual kita, tetapi juga secara mental kita, secara iman kita di dalam Tuhan. Oke? Yuk kita masuk ke dalam firman Tuhan. Beberapa waktu lalu aku sedang scrolling di internet. Lalu aku menemukan sebuah video tentang seorang aktris Hollywood yang ternama, yang bahkan karyanya baru-baru ini luncur di bioskop. Siapakah dia? Angelina Jolie. Kita bisa lihat Angelina Jolie adalah aktris yang luar biasa ya teman-teman. Karyanya kita lihat di mana-mana. Tetapi ternyata video tersebut banyak membahas tentang kegagalan rumah tangga Angelina Jolie sekitar 20 tahun yang lalu loh teman-teman. Nah, banyak juga aku lihat komentar-komentar netizen di situ yang menghakimi Angelina atas kesalahannya 20 tahun yang lalu. Dia memiliki masa lalu yang cukup kelam ya teman-teman. Ketika itu dia mengidap mental illness dan juga anoreksik, di mana dia memiliki kelainan pada pola makan sehingga membuat dia menjadi sangat kurus. Lalu juga dia beberapa kali juga berusaha untuk melukai dirinya sendiri dan berusaha untuk bunuh diri. Keluarganya pun hancur teman-teman, dan dia pun menjadi pecandu obat-obatan terlarang. Memang nggak mudah ya teman-teman memiliki masa lalu yang seperti itu. Tetapi kita lihat deh, despite dari segala komentar netizen atau apapun, tetapi ia memutuskan untuk bangkit ya teman-teman. Sehingga kita lihat pada masa sekarang karyanya begitu luar biasa dan dia memenangkan banyak penghargaan. Tetapi memang sih kita nggak bisa mengontrol mulut netizen ya teman-teman. Memang nggak semua netizen tuh jahat. Ada netizen yang baik, yang sangat memberkati, dan juga ada juga netizen yang mungkin tanda kutip kurang berbudiman ya teman-teman. Nah, di kolom komentar itu aku banyak sekali melihat netizen-netizen yang menghujat dia atas kesalahan-kesalahan tersebut. Oh, 20 tahun yang lalu tuh dia melakukan ini loh. 20 tahun yang lalu tuh dia begini-begini, dia tuh nggak layak untuk begini-begini. Perkataan-perkataan yang tidak membangun, teman-teman. Dan aku berharap kita tidak menjadi salah satu dari netizen yang tidak budiman itu ya teman-teman. Nah, kita lihat contohnya pun di Alkitab pun terjadi loh seperti itu dalam kehidupan nyata. Ketika Tuhan Yesus duduk dengan pungut cukai orang-orang berdosa. Dan siapakah netizen yang tanda kutip itu teman-teman? Orang-orang Farisi. Dia mencibir seperti, kenapa Tuhan Yesus duduk dengan pendosa-pendosa atau pungut cukai? Nah, jangan sampai kita seperti orang Farisi itu, menganggap diri kita lebih baik dari orang lain sehingga perkataan kita menjatuhkan orang lain, teman-teman. Nah, seperti itu. Tetapi puji Tuhan ya, mungkin Angelina Jolie saat itu memutuskan untuk oke, masa laluku mungkin tidak baik, tetapi aku memutuskan untuk aku mau maju sehingga saat ini, detik ini menghasilkan karya yang luar biasa, penghargaan yang banyak, dan dia memiliki beberapa anak yang dia adopsi teman-teman, dan itu sangat menginspirasi banyak orang loh. Wow. Nah, yang parah adalah teman-teman, kalau misalnya orang-orang mungkin memperkatakan hal yang nggak baik dalam hidup kita, tapi yang bahaya nih ini, kalau kita menghidupi perkataan tersebut. Mungkin netizen-netizen tuh banyak di sekeliling kita dalam kehidupan nyata. Mungkinkah orang-orang itu ada di sekitar kita memperkatakan hal yang nggak baik, atau berkata, oh kamu adalah produk gagal, kamu nggak layak, kamu kan dulu begini, kamu kan dulu begitu. Nah, teman-teman, mungkin ada aja perkataan yang menyakitkan kamu, yang orang berkata kamu nggak pantas deh kayaknya. Nah, itu teman-teman. Tetapi yang bahaya ketika kita menghidupi itu, kita dalam hati berkata, iya ya aku nggak layak ya, oh dulu aku begini sih, ya berarti aku nggak pantas deh, aku gagal deh, kayaknya aku nggak punya masa depan deh, dan lain sebagainya. Itu bahaya banget loh teman-teman. Nah, nggak ada manusia yang sempurna, tetapi apa, Tuhan nggak menciptakan kita sia-sia kok. Tuhan menciptakan kita seturut dan segambar dengan rupa Allah. Jadi bukan produk gagal sama sekali ya teman-teman. Mungkin kamu pernah melakukan hal yang gak baik di masa lalu, tapi bukan berarti masa depanmu buruk. Nah, saat ini tuh Tuhan mau mengingatkan kita loh teman-teman. Ada 3 hal yang aku mau ingatkan hari ini, dan aku berharap ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Yang pertama adalah kamu berharga.
Di balik apapun itu masa lalumu, ataupun hal-hal apapun yang kamu lakukan di masa lalu, atau kegagalan, ataupun musibah, masalah, apapun yang terjadi teman-teman, kamu berharga kok di mata Tuhan. Dan aku mau ajak kita melihat kisah dari Alkitab, seorang anak yang hilang. Mungkin udah terkenal banget ya perumpamaan ini. Kita lihat seorang anak ini dulu memfoya-foyakan harta ayahnya, membawa keluar uang ayahnya yang segitu banyak dan menghambur-hamburkan itu teman-teman. Nah, sampai akhirnya dia nggak punya uang lagi, uangnya udah habis. Lalu ia memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Dan kita lihat deh, apa sih respon ayahnya? Apakah ayahnya ini marah-marahin dia? Atau ayahnya ini ngusir dia lagi? Atau memaki-maki dia? Ternyata enggak teman-teman. Yang dilakukan ayahnya adalah ia memanggil hambanya, lalu ia memberikan apa? Jubah yang baru teman-teman. Jubah dalam arti kata di sini apa artinya? Jubah adalah identitas yang baru. Dikatakan juga dalam firman Tuhan apa? Apabila engkau mengakui dosamu, maka ia adalah Allah yang setia dan adil. Ia yang akan mengampuni kesalahanmu teman-teman. Nah, seperti itu juga yang dilakukan oleh seorang anak yang hilang ini. Ia datang ke rumah bapaknya dan dia berkata, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dia mengakui kesalahannya dia, teman-teman. Maka yang dilakukan ayahnya adalah membuka lebar tangannya untuk menyambut anak ini. Bahkan menyembelih lembu yang tambun untuk merayakan kepulangan anaknya ini. Begitu juga Bapa kita di surga. Mungkin kita pernah melakukan hal yang kurang baik di masa lalu, ada dosa di masa lalu, apapun itu. Tetapi tangan Tuhan saat ini terbuka bagi kamu, bagi aku. Untuk apa? Untuk kita kembali datang sama Tuhan. Memperbaharui komitmen kita yang baru dalam Tuhan. Melepaskan masa lalu kita yang gak menyenangkan. Melepaskan dosa-dosa kita di masa lalu. Sehingga apa? Ketika kita mengakui dosa kita, Tuhan memberikan kita jubah yang baru, identitas yang baru. Sebagai apa? Anak-anak Allah. Amin. Nah teman-teman, mungkin kita merasa, aku banyak kekurangan kak, aku banyak ini kak, aku begini tapi aku begini. Tuhan tuh tahu kamu kok teman-teman, orang kamu tuh anak-anak Allah. Setiap kekuranganmu Tuhan tahu, gak ada yang sia-sia Tuhan ciptakan. Seperti ada sebuah lagu yang aku dengar teman-teman dan sangat memberkati aku dan mengingatkan aku di dalam ketika mungkin kita ragu terhadap diri kita sendiri. Lagunya adalah seperti ini. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Ada amin teman-teman. Seburuk apapun kita, apapun yang terjadi teman-teman, gak ada yang terlalu buruk, gak ada yang terlalu hina, gak ada yang terlalu jelek, terlalu gagal untuk dipulihkan Tuhan. Saat ini tangan Tuhan terbuka bagi kita untuk siap menyambut kita kalau apa? Kalau kita bersedia untuk datang kepada Tuhan, teman-teman. Yuk kita lanjut ke poin nomor 2, yaitu adalah Tuhan mengasihi kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita lihat suatu kisah di Alkitab Elia, teman-teman. Tuhan udah bekerja luar biasa ya teman-teman dalam kehidupan Elia untuk mengadakan mujizat yang besar dan bahkan dikatakan mengalahkan 450 nabi Baal loh teman-teman. Wow. Tetapi teman-teman kita lihat deh. Lalu Izebel mendengar hal ini, dia mengancam untuk membunuh Elia. Lalu apa yang dilakukan Elia? Dia kabur teman-teman dan dia ketakutan yang luar biasa. Nah teman-teman, di situ kita bisa melihat mungkin kita secara manusia berpikir, Tuhan kok udah bekerja luar biasa ya buat kehidupan Elia, bahkan mengalahkan 450 nabi Baal loh. Bukan cuma 1, 2, 3, 450. Dan kita lihat, kenapa harus takut dengan hanya ancaman loh, satu orang doang. Tuhan terlebih amat sanggup gak sih sebenarnya untuk meluputkan Elia dari bahaya satu orang ini? Nah teman-teman, tetapi yang dilakukan Elia adalah ia takut dan dia kabur saat itu. Tapi mungkin itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat, kita flashback dari kita lahir sampai kita ada detik ini, saat ini nih. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita alami, teman-teman. Nah,
Aku pun merasa hidupku tuh cuman hanya karena kasih karunia Tuhan. Begitu banyak Tuhan baik banget dalam kehidupan aku. Tetapi terkadang kita ketemu suatu masalah, suatu kegagalan, membuat kita lari dari Tuhan. Seolah-olah tuh Tuhan gak pernah bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Betul nggak? Nah teman-teman, tetapi apakah ketika kita meninggalkan, mungkin kita sempat serong ke kiri, sempat serong ke kanan, lalu Tuhan meninggalkan kita begitu aja? Kita lihat Elia. Ketika Elia lari karena ketakutan, apakah Tuhan meninggalkan dia? Oh ya udahlah, dia udah lari dari aku, biarin aja dia mau hidup gimana. Apa Tuhan seperti itu? Enggak teman-teman. Tapi yang dilakukan Tuhan adalah Tuhan bahkan mengirim malaikatnya untuk memberi makan Elia. Dikatakan roti bakar loh diberikan untuk Elia teman-teman, supaya dia memiliki tenaga. Jadi lapar ya ngomongin roti bakar. Tetapi itulah yang terjadi. Tuhan terus pelihara kehidupan Elia. Begitu juga kehidupan kita teman-teman. Tuhan tuh nggak pernah sekali-kali pun meninggalkan hidup kita. Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Itulah Tuhan kita, Allah yang begitu setia mendampingi kita teman-teman. Nah, tetapi kita lihat deh teman-teman, poin yang nomor 3, yaitu adalah aku adalah ahli waris kerajaan Allah. Kamu adalah ahli waris kerajaan Allah loh teman-teman. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan privilege yang udah kita punya. Di situ di dalam firman Tuhan dikatakan apa? Kita itu udah kayak biji matanya Tuhan. Dalam Zakaria dikatakan, apabila orang menyentuh kamu itu sama dengan menyentuh biji matanya Tuhan. Nah teman-teman, kira-kira Tuhan akan diam aja nggak sih membiarkan biji matanya disentuh? Nggak usah itu deh, jauh-jauh. Kita mungkin nggak usah orang lain mungkin menyentuh biji mata kita. Anggaplah ada angin besar atau debu. Terkadang kita refleks untuk merem ya teman-teman, untuk menutup mata kita. Untuk apa? Melindungi supaya mata kita nggak kemasukan debu atau apa, melindungi biji mata kita. Itu adalah insting yang kita miliki. Karena apa? Karena biji mata itu hal yang vital dalam kehidupan kita. Begitu juga Tuhan dalam memperlakukan biji matanya. Apakah Tuhan membiarkan dia orang menyentuh biji matanya? Tentu enggak. Tuhan nggak akan pernah membiarkan biji matanya diapa-apain oleh orang ya teman-teman. Nah itu dia. Makanya kita harus selalu ingat, Tuhan tuh ada menyertai kehidupan kita. Senantiasa Tuhan tuh selalu bela kita kok teman-teman. Asal apa? Asal kita juga menjadi pribadi yang setia, percaya, dan berserah hanya ke dalam tangan Tuhan. Hidup sesuai dengan rencananya Tuhan. Nah, teman-teman, aku mau ingatkan kembali di sini, teman-teman. Jangan sampai hal-hal di masa lalu kita membelenggu kita. Perkataan orang lain membelenggu kita untuk kita bisa tumbuh di dalam Tuhan. Hari ini aku mau ajak kita untuk memperkatakan suatu perkataan ya, teman-teman. Aku harap teman-teman juga ikut untuk mengulangi perkataan aku ini ya. Oke? Siap? Oke. Aku berharga. Aku dikasihi oleh Tuhan. Aku adalah ahli waris kerajaan Allah. Aku bukan masa laluku. Aku bukan hal buruk yang orang lain perkatakan tentang aku. Aku adalah ciptaan yang baru. Amin. Yuk kita satu hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur sebab hari ini Tuhan kembali ingatkan kami adalah ciptaan yang baru, kami berharga di mata Tuhan. Engkau memperlakukan kami seperti biji matamu Tuhan. Hal yang sangat vital, hal yang sangat berharga, dan gak dibiarkan orang lain menyentuh biji matamu Tuhan. Begitu juga terhadap kehidupan kami. Kami bersyukur dalam setiap musim hidup kami Engkau ada. Kau tahu setiap kekurangan kami, kelemahan kami, tapi Engkau memilih untuk tetap mencintai kami tanpa syarat. Dan kami tahu kami nggak akan pernah bisa membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tapi hari ini kami mau ambil komitmen yang baru, kami mau serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, kami mau tinggalkan masa lalu kami mau buang kegagalan kami di masa lalu. Kami mau buang perkataan buruk yang orang perkatakan tentang kami. Kami nggak mau hidupi semua itu. Tapi hari ini kami mau kembali pulang kepada Engkau, kembali datang kepada Engkau dan memilih untuk memulai hidup yang baru bersama dengan Engkau. Sehingga kami percaya Tuhan saat ini tangan-Mu terbuka buat kami dengan happy menerima kami untuk memberikan kami jubah yang baru, identitas yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you teman-teman. See you next week. God bless you all.